Cerita ini menggores sangat dalam di hatiku, mengingatkan masa kecil bersama adik-adikku. Berjudul Kakak Beradik. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Drun, drun, drun. Dikira motor. Nggak tahu suara ponsel. Dring, ponselnya bunyi kok gitu sih? Drit, drit. Gimana ya bunyi ponsel ya? Tong, ting, 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 ting. Kring, kring gitu deh ya. Itu maksudnya Kring, apa, bergetar gitu kring, ponselnya. kring. Ponselku berdering. Gegas aku meraih benda pipih kesayanganku yang tak lagi bisa berdering sempurna tersebut di atas televisi. Kak Nila memanggil, kuusap layar yang telah buram. Sesaat sebelum mengangkat panggilan dari kakak tertuaku. Assalamualaikum kak, sapaku terlebih dahulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Lisa. Salah. Waalaikumsalam Lisa. Besok aku sama Ferdi mau ke sana, kangen sama rumah lama, sahut Kak Nilam. Langsung memberi kabar yang membuat aku termangu. Setelah kepergian ibu 3 tahun silam, ini kali pertama kakak dan adikku yang kehidupannya telah sukses di kota menyambangiku kembali. Dulu, memilih menetap di kampung demi menjaga ibu yang telah sepuh. Sampai akhirnya aku menikah dengan Mas Waris yang berasal dari satu kampung. Lisa, kamu masih di situ kan? Iya kak. Iya, besok aku akan masakin makanan yang pasti Kak Nilam dan Ferdi suka, sahutku berusaha ceria. Makasih ya Lis. Setelah bertukar salam, aku meletakkan ponsel kembali di atas televisi. Hatiku dilanda resah. Beras untuk makan kami berempat hanya tersisa untuk besok saja. Bila Kak Nilam dan Ferdi datang sekeluarga, itu artinya akan bertambah 2 kali lipat. Mas Farid hanya seorang pekerja serabutan. Sudah seminggu ia belum bekerja. Kadang ajakan kerja ada, tapi jarak tempuh jauh, sedangkan kendaraan kami miliki hanya sebuah sepeda tua. Bila sudah begini, untuk biaya hidup kami, aku tak segan menyusuri sungai kecil dan rawa-rawa. Mengais rezeki dengan memetik kangkung dan genjer yang tumbuh di tepi sungai dan rawa untuk diikat. Lalu kutawarkan pada warga kampung adalah yang lumrah bagiku. Tak banyak memang hasilnya, tapi cukup sekadar untuk membeli beras. Mas, besok Kak Nilam dan Kak Ferdi mau datang, ucapku pada Mas Faris yang sedang membolak-balik tanah pekarangan yang sempat dengan cangkul. Salah. Mas, besok Kak Nilam dan Kak Ferdi mau datang, ucapku pada Mas Faris yang sedang membolak-balik tanah pekarangan yang sempit dengan cangkul untuk menanam cabai dan tomat. Mas Faris menatapku sesaat, lalu meletakkan cangkul seolah mengerti kerisauan. Dia berkata, aku akan periksa bubu di sungai. Aku mengangguk dan menatap punggung pejuang nafkahku itu hingga kejauhan. Untuk lauk kami memang selalu mengandalkan hasil perangkap ikan bersama bubu yang dipasang di sungai. Pandanganku kini balik pada 2 ekor ayam jantan kesayangan Widan, anak bungsuku yang berusia 6 tahun. Bergegas aku ke kamarnya. Nak, besok Indah sama Faris mau datang. Boleh gak ayamnya ibu tukar sama beras dulu? Nanti kalau ada uang, ibu beli ayam yang baru. Usap lembut kepala anakku sambil bertanya. Widan menatapku sebentar lalu mengangguk mendengar sepupunya yang sebaya akan datang. Dia sudah sangat senang. Terima kasih nak, ku cium penuh haru pucuk kepala anakku. Tanpa pikir panjang, aku langsung menangkap 2 ekor ayam jago tersebut lalu membawa ke warung sembako terdekat. Setelah tawar-menawar sebentar, akhirnya aku berhasil membawa pulang beras sebanyak 5 kilo, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, telur, gula, teh, dan topi secukupnya. Tak lupa aku belikan beberapa jajan untuk menyambut keponakanku besok. Keesokan harinya, Nilam dan Ferdi benar-benar datang dengan mengendarai mobil masing-masing. Aku tersenyum bahagia dengan pencapaian 2 saudaraku tersebut. Istri Ferdi seorang wanita kaya dan suami Nilam seorang pengusaha sukses.
Wajar jika dulu mereka berdua langsung menyerahkan begitu saja rumah peninggalan orang tua kami beserta seluruh isinya padaku dan Mas Faris. Walau terbesit rasa minder, namun aku tetap menyambut kedua saudaraku yang datang tepat di jam makan siang tersebut dengan senyum lebar. Aku langsung mengajak mereka bersantap dengan menu yang sangat sederhana, ikan gabus dan telur bumbu Bali, tumis kangkung, kulupan jantung pisang, dan ikan puyuh bakar dilengkapi cacapan mangga rupa dan ikan puyuh bakar dilengkapi cacapan mangga muda. Rupanya menggugah selera kedua saudaraku. Beruntung keponakan dan ipar-iparku dari kota yang menyukai makanan ala desa yang kusuguhkan. Berasa makan masakan ibu, gumam Ferdi setelah makan. Aku dan Nilam tersenyum. Dulu menu yang kusuguhkan memang akrab dengan mereka berdua saat kami masih tinggal bersama. Saya makan siang, Kak Nilam dan Kak Ferdi berjalan-jalan sambil mengenang masa kecil mereka dengan tetangga sekitar. Anak-anak kami pun bercengkrama hingga sore hari. Malam hari kami lanjutkan obrolan dengan bernostalgia mengenang saat-saat kedua orang tua kami masih lengkap. Sesekali Ferdi dan Nilam bertanya tentang kegiatan Mas Faris. Keesokan paginya Kak Nilam dan Kak Ferdi sudah siap-siap kembali ke kota. Malu-malu aku menyuguhkan sarapan nasi goreng putih seadanya dan telur dadar sebelum mereka pulang. Tapi Kak Nilam dan Kak Ferdi begitu senang menikmati makanan yang selalu mereka kaitkan dengan masakan ibu, yang dulu itu memang menu sarapan andalan kami sebelum berangkat sekolah. Aku begitu terharu. Kak Nilam dan Kak Ferdi membuat aku yang tak punya apa-apa ini merasa begitu berharga. Sayangnya tak ada apa-apa yang bisa kuberikan pada mereka sebagai oleh-oleh layaknya orang yang baru saja pulang kampung. Saat hendak pulang, Susan, anakku, Nilam merengek ingin membawa satu-satunya boneka kesayangan Dila, anak pertamaku. Dia langsung merelakan boneka itu dibawa oleh Susan. Aku senang mereka masih ada yang bisa kuberikan pada keponakanku yang tak kurang apapun itu. Aku melepas kepergian kedua saudaraku dengan air mata berlinang. Sungguh, aku masih rindu dulu dengan selisih usia masing-masing 2 tahun. Tak ada hari-hari yang terlewatkan tanpa pertengkaran antara kami bertiga. Tapi itulah cara kami bertiga bagi kasih sayang. Aku berbalik membawa kesedihanku ke rumah. Dila dan Widan pun banyak diam. Aku merasa bersalah karena mengorbankan ayam kesayangan Widan dan boneka Dila. Aku janji akan mengganti secepatnya bila ada rezeki nanti. Beberapa saat kemudian pintu rumah diketuk. Pak Zainab, pemilik warung langgananku, datang menyerahkan sebuah kardus besar, lalu menurunkan 2 karung beras dengan bobot masing-masing 20 kilo dan sepeda motornya. Buat siapa ini, Pak? Tanya aku heran. Ya, buat Mbak Lisa toh. Kemarin kakaknya Mbak jalan-jalan ke warung dan beli ini semua, katanya titip buat Lisa, tapi pesannya kalau mereka sudah pulang baru boleh saya antar. Hanya ucapan terima kasih yang mampu kuucapkan setelah mendengar jawaban dari Pak Zainal. Selanjutnya air mata jatuh tanpa bisa kukendalikan melihat isi kardus sembako lengkap. Cukup, bahkan lebih bagiku yang terbiasa irit dan untuk hidup sebulan ke depan. Aku menelepon dan mengucapkan terima kasih pada adik dan kakakku bergantian sambil berisak. 2 hari kemudian sebuah mobil pick-up berwarna hitam singgah di depan rumah dan 3 orang dengan cekatan menurunkan sebuah sepeda motor bekas tapi masih layak dipakai dan sebuah kardus. Aku tercengang saat pengantar barang mengatakan titipan dari Ferdi dan Kak Nilam. Sebuah kardus dengan tulisan untuk Dila dan Widan. Langsung diserbu oleh kedua anakku. Aku sendiri langsung meraih ponsel ingin menelpon kedua saudaraku, tapi terlebih dahulu pesan dari mereka berdua masuk. Istriku beli motor baru daripada yang satu tidak terpakai, mungkin bisa digunakan oleh Kak Faris kerja atau ngantar anak-anak kemana-mana. Pesan dari Ferdi. Adik kecilku itu, dia hanya tak mau mengakui terang-terangan bahwa kasihan padaku. Kakak yang dulu sering membuatnya menangis karena kalah saat rebutan jajan, walau akhirnya tetap lebih banyak untuk Ferdi. Dengan tangan gemetar aku balas pesan. Aku lupa niatkan tadi menelepon. Tapi ini mahal, Fer. Apa istrimu gak keberatan? Enggak, Kak, itu gak apa-apa. Enggak, Kak, itu gak ada apa-apanya dibandingkan waktu dan tenaga kakak habiskan 2 tahun mengurus ibu sakit seorang diri dulu. Balasan dari Ferdi yang membuat geluruh dalam tangis haru. Mas Faris pun ikut menitikkan air mata di sebelahku.
Aku menoleh pada kedua anakku. Di samping kardus tersebut berisi 3 boneka baru dan beberapa lembar baju untuk mereka berdua. Aku buka pesan dari Kak Nilam. Kemarin Susan sama Rudy jalan-jalan ke mall, banyak barang diskonan, jadi beli sekalian buat Dila dan Wirdan. Dan anting itu, aku sudah bosan sama model yang kayaknya cocok ke telingamu. Aku tertegun. Anting kurogoh bagian bawah di dalam kardus dan benar ada sebuah kotak kecil. Aku gemetar membuka kotak tersebut. Ini anting Kak Nilam yang dia pakai saat kesini kemarin. Aku segera meneleponnya. Kak, apa-apaan ini? Ini anting mahal. Yang kerjakan Kak Rahman, bukan kakak. Ini berlebihan, nanti aku kembalikan saja. Telah aku benar-benar sungkan pada suaminya, walau aku tahu harga benda tersebut mungkin hanya senilai uang jajan anak Kak Nilam sebulan. Kalau kamu kembalikan berarti kamu nggak anggap aku kakakmu. Bukankah kakak memang harus berbagi dengan adiknya? Kamu lupa, dulu aku sering mengambil jatah uang sakumu dan membuat ibu marah. Kata ibu, kakak itu harus memberi adiknya, bukan mengambil, ucap Kak Nilam sambil tertawa kecil kembali mengingat masa kecilku. Aku tak kuasa menahan air mata. Setelah mengucapkan terima kasih, aku langsung menutup sambungan telepon dan menumpahkan tangis bahagia sambil memeluk kedua anakku. Tergiang kembali ucapan ibu sewaktu kami bertiga sering bertengkar dulu. Terus saja bertengkar, nanti kalau kalian sudah punya keluarga masing-masing yang saling berjauhan, baru kalian tahu apa artinya saudara. Dan kini aku tahu bahwa saudara kandung itu lebih berharga dari harta dan tahta. Kakak beradik dilahirkan dari rahim yang sama, dibesarkan dengan makanan yang sama, tinggal di dalam rumah yang sama, namun di atas nasib dan takdir yang berbeda. Saudara yang hidup dalam kekurangan belum tentu ujian untuk hidupnya sendiri. Bisa jadi keluarganya juga ujian bagi saudaranya lebih mapan. Ujian untuk melihat apakah yang mapan akan membentang jarak lalu melambai tangan dan menjauh, atau sebaliknya memangkas jarak lalu mengulurkan tangan hingga keduanya bisa berdiri sejajar. Baru sempat baca ini, harus menyiapkan tisu untuk menyapu air mata. Sangat menginspirasi sekali sebagai pesan mengingat untuk diri sendiri. Semoga semakin rajin menjalin silaturahim dengan saudara, walaupun dengan jarak yang jauh di seberang pulau, walau hanya sedelingan telepon yang memang hati menjadi senang. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, sedulur, kalian cukup mendengarkan. Saya yakin kalian malas untuk membacanya, jadi saya bacakan. Oke deh, dadah, assalamualaikum.